Puji Tuhan, kalau 2 minggu lalu kita sudah melihat kita jangan tawar hati, meskipun tubuh makin merosot, tetapi batiniah rohani kita makin dibaharui dari sehari datang kepada sehari. Lalu dalam ayat 17 ini, penderitaan yang ringan sekarang ini. Berbicara tentang penderitaan, saya bersyukur sama Tuhan. Kemarin merenungkan firman Allah ini, membaca berulang-ulang, lalu saya temukan bahwa ada 5 macam yang mendatangkan penderitaan. Nah, seringkali banyak orang yang tidak tahu ada 5 macam yang mendatangkan penderitaan bagi manusia, sehingga mereka hanya menyimpulkan bahwa sungguh berat sekali hidup ini. Sungguh penderitaan ini tidak dapat lagi ditanggung. Itu yang seringkali banyak manusia alami di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa ada penderitaan-penderitaan yang secara umum itu berlaku bagi semua umat manusia. Yaitu pertama kita lihat penderitaan yang datang kepada manusia itu diakibatkan yaitu secara alamiah. Secara alamiah itu atau seperti dalam Mazmur pasal 90, di situ disebutkan ayat 10 bahwa umur manusia itu 70 atau 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Itu. Jadi umur yang sudah lanjut ini, maka Alkitab memang sudah katakan secara alamiah, mau ataupun tidak mau, maka hidup orang di atas 70, 80 tahun ataupun lebih, maka hidupnya akan banyak mengalami kesusahan dan juga penderitaan. Tidak bisa mengelak, sebab ini memang firman Tuhan. Sebab umur makin bertambah, usia makin bertambah, maka organ-organ tubuh pun ini akan makin menua dan mengakibatkan penderitaan oleh sebab karena sakit atau karena memang umurnya yang sudah lanjut itu. Itu pertama. Jadi kita kalau sudah 70-an, 80-an, lalu banyak, waduh kenapa begini, seringkali begini, badan ini nggak enak dan sebagainya. Ya itu semua berlaku secara umum, siapapun dia. Orang Kristen, orang yang bukan sekalipun agama apapun, semua berlaku untuk itu. Kedua, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh keadaan dunia akhir zaman ini. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, di situ dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir atau bahasa kerennya pada akhir zaman, maka akan datang masa yang sukar. Itu Alkitab katakan. Muncul masalah-masalah yang sulit, yang sukar, yang akan mengakibatkan kesukaran dan penderitaan di dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit ini. Dimanapun manusia berada, dia tinggal di pojok benua sekalipun, maka di situ juga akan muncul masa yang sukar yang dapat membawakan penderitaan. Itu berlaku untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita juga ikut mengalami penderitaan oleh sebab karena keadaan menjadi sukar, itu memang sudah ditulis di dalam Alkitab. Semua orang Kristen bukan Kristen pun akan mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita mengerti akan 2 hal ini, akan membuka wawasan kita. Oh iya,
Kalau karena aku menderita karena sudah memang secara alamiah umur sudah tua, ya itu memang wajar. Jikalau aku susah dan menderita oleh karena kita berada pada akhir zaman, ya memang sudah harus begitu seperti Alkitab katakan. Lalu ada juga penderitaan yang disebabkan oleh karena kesalahan dari diri sendiri. Kalau itu kita bisa lihat di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-15. Di situ firman Allah berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah, kita lihat dalam ayat ini ada orang, bahkan banyak orang yang mengalami penderitaan oleh sebab mereka menjadi orang yang pembunuh. Mereka bisa dimasukkan, disiksa di dalam penjara, dihukum bertahun-tahun. Lalu mereka juga menderita sebab mereka itu pencuri atau mereka korupsi. Nah, ini kita lihat juga banyak orang, ya, bahkan pun pejabat-pejabat banyak yang masuk dalam penjara oleh karena tindakan perbuatan yang tidak baik ini, yaitu mencuri atau manipulasi atau korupsi. Ya, banyak juga orang yang menderita seperti ayat ini mengatakan bahwa mereka itu sebagai penjahat. Mereka itu jahat saja. Ya, pikiran mereka jahat. Perbuatan, tindakan mereka, hati mereka itu jahat saja. Jahat sama orang, jahat sama golongan tertentu, jahat kepada siapa yang dia tidak suka. Nah, kalau mereka pun akan menderita oleh sebab perbuatan jahatnya, yaitu akibatnya mereka itu melakukan perbuatan yang jahat. Lalu dikatakan ada orang yang menderita oleh sebab karena mereka itu mengadakan pengacau atau kekacauan. Yang mereka ditangkap. Kita lihat, saudara, banyak sekali orang-orang yang mengadakan pengacau-pengacau di daerah, di kota-kota. Banyak sekali anak-anak muda, remaja mengacau, ya. Kita lihat geng ini, geng itu. Waduh, mereka itu bikin kacau, ya, merampok, merampas punya orang, bikin kacau. Nah, itu kalau mereka menderita oleh sebab karena itu, yaitu karena perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, itulah kita lihat penderitaan yang diakibatkan oleh karena orang itu berbuat salah atau kejahatan ataupun dosa. Lalu kita lihat yang keempat, ada penderitaan yang datang atas seizin daripada Tuhan. Ya, penderitaan atas seizin dari Allah. Kita tentu sangat mengenal, itu ditulis di dalam kitab Ayub, peristiwa tentang Ayub. Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak melakukan kejahatan. Tetapi Allah izinkan dia mengalami begitu banyak sekali penderitaan dalam hidupnya, di mana anak-anaknya 10 meninggal, di mana seluruh kekayaannya itu habis seketika, bahkan dirinya sendiri mendapatkan luka dari kepala sampai di kaki. Dia hidup menderita. Ya, tapi kita membaca bahwa Allah izinkan itu, sebab ditulis di dalam Alkitab, Allah juga memang tahu bahwa apa yang Allah izinkan itu, ini harus kita catat. Apa yang Allah izinkan untuk menguji kita, kita tidak usah takut. Sebab itu ada di dalam kendali daripada Tuhan. Itu ada dalam monitor daripada Tuhan. Tuhan tahu Ayub orang saleh, orang jujur, orang takut akan Allah. Orang yang menjauhkan dari kejahatan. Luar biasa. Bagaimana iman Ayub itu begitu kuat dan begitu teguh. Lalu Allah izinkan dia menderita melalui iblis. Jadi ini Allah izinkan. Tapi kita lihat bagaimana
pembelaan Allah, pertolongan daripada Allah. Sehingga kita baca di dalam Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata begini, Tuhan tahu jalan hidupku. Artinya semua jalanku tidak tersembunyi bagi Dia. Semua terbuka bagi Dia. Dalam gelap, dalam terang, tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu seluruh rancanganku, jalanku. Dan kalau Dia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan itu yang kita lihat, saudara. Bagaimana ujian yang diizinkan Allah menimpa Ayub yang sangat menderita itu. Tapi endingnya, akhirnya Tuhan itu membalas dia begitu luar biasa. Allah menggantikan semua yang sudah terhilang dalam kehidupannya. Oh, dia diberkati oleh Tuhan. Dan pada zaman itu ada ayat mengatakan dalam Ayub 42 bahwa hanya doa dari hambaku Ayub yang aku dengar dan yang lain tidak aku dengar. Ini hasil yang luar biasa. Melalui proses Allah izinkan untuk diuji. Dan kita lihat bukan saja masalah rohani. Allah memberikan berkat ilahi. Sehingga dia begitu kuat. Sehingga dia punya doa, permintaan apapun Allah dengar dan yang lain tidak. Dan Allah memberkati dia lebih daripada yang semula, bahkan 2 kali ganda. Ini kalau Allah izinkan untuk menguji kita. Jadi kalau Allah izinkan menguji kita, ya kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita jangan bersungut dan sebagainya. Lalu kita lihat juga contoh dalam Alkitab. Allah izinkan Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 daripada Yakub. Tapi dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Diceritakan dia disuruh ayahnya membawa makanan kepada saudara-saudaranya di padang menjaga kawanan kambing. Tetapi mereka melihatnya dan mereka memang tidak suka kepada dia. Dia itu dibenci oleh karena mimpi-mimpinya. Lalu disitulah mereka ambil pakaiannya yang bagus. Mereka mengoyak-ngoyaknya. Itu suatu kehinaan yang ditujukan pada Yusuf. Lalu mereka tega sekali memasukkan dia dalam sumur. Padahal itu mereka itu saudara daging. Tapi mereka tega sekali. Lalu tidak lama kemudian lewatlah orang-orang dari Mesir. Mereka pergi ke Mesir membawa barang-barang yang mereka dapatkan dari luar. Lalu mereka menjualnya. Menjual dan menjadi budak. Ini suatu hal yang sangat hina. Yusuf anak daripada Yakub. Bagaimana Allah berjanji memberkati dia. Dia sebagai orang pemenang, Alkitab katakan. Allah berkata kepada Yakub, engkau tidak lagi bernama Yakub, tapi aku akan menamakan engkau Israel, sebab engkau adalah pemenang. Dia mendapatkan nama baru dari Allah, sebab dia orang yang hebat, orang yang perkasa di dalam Tuhan. Allah berjanji memberkati dia. Dia sebagai pangeran dari Allah, raja, sebagai raja dalam dunia. Anaknya Yusuf dijadikan budak. Zaman itu budak itu, saudara, sangat-sangat menderita. Sudah tidak ada harga diri. Sama sekali hina sekali. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Lalu Potifar istrinya juga mengkhianati, memfitnah dia habis-habisan. Lalu dia dibawa ke penjara. Alkitab mengatakan dalam Kejadian, lalu dia dibawa ke penjara yang paling dalam. Itu penjara yang disebut paling dalam itu adalah penjara yang sangat mengerikan. Itu penjara yang sangat membuat orang menderita kalau ada di dalam penjara itu. Tapi Alkitab mengatakan meskipun Yusuf berada di situ, tapi Allah beserta dengan dia. Nah, ini kita lihat. Di situ kita tidak membaca dalam Alkitab. Yusuf ini dia marah,
dia kecewa, dia bersungut-sungut. Tetapi justru di situ dia menikmati bagaimana hubungannya dengan Tuhan begitu erat sehingga Allah menyertai dia. Dan kita lihat ujung-ujungnya bagaimana Yusuf itu diangkat oleh Tuhan. Lalu satu waktu diceritakan dalam Alkitab, saudara-saudaranya datang membeli makanan karena kelaparan besar yang ada di negeri Kanaan. Dan akhirnya Yusuf yang menggantikan memberikan mereka makanan. Lalu cerita singkatnya, lalu ayahnya atau si Yakub itu meninggal dunia. Lalu ini 11 saudara-saudara atau 10 saudara-saudaranya dikecualikan Benyamin. Benyamin adalah adik kandung daripada Yusuf. Mereka datang kepada Yusuf dengan gemetar. Yusuf, ayah sudah meninggal. Lalu mereka berkata, dengan perginya meninggalnya ayah, maka mereka berpikir Yusuf akan membalas semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Lalu mereka mohon belas kasihan kepada Yusuf. Apa kata Yusuf? Ini hebat sekali. Itu kita lihat imannya begitu teguh. Ternyata ujian demi ujian yang begitu banyak dia alami, ternyata tidak menggoyahkan dia. Bahkan dia sudah menjadi Perdana Menteri, orang hebat di Mesir, tidak membuat dia menjadi sombong. Tidak. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, memang sejak dulu kamu merekah-rekahkan kejahatan kepadaku, tetapi Allah merekah-rekahkan kebaikan untuk aku. Luar biasa. Artinya dari dulu kamu membenci aku. Dulu kamu merancangkan rancangan yang jahat-jahat kepadaku dengan semua tindakan kamu itu. Tetapi Allah itu telah merancangkan rancangan-rancangan yang indah, penuh dengan harapan sampai pada saat ini. Untuk apa? Untuk memelihara keturunan Yakub yang begitu banyak pada waktu itu. Nah, ini kita lihat ujian yang seizin daripada Allah tidak akan menggoyahkan meskipun kita menderita. Sekalipun kita tahu di balik ujian ini ada makna yang ada di dalamnya. Ada sesuatu yang Allah simpan untuk diberikan kepada kita. Karena kita menjadi anak Tuhan, orang percaya. Dikatakan bahwa di dalam Amsal 3, di dalam Ibrani, di dalam Wahyu pasal 3, bahwa orang yang dikasihinya itu akan ditegur, bahkan dihajar sekalipun. Itu adalah bentuk kasih daripada Tuhan. Seringkali Allah menguji kita, sehingga kita berpikir, aduh kenapa ini terjadi seperti ini. Tapi kalau bagi kita itu artikan itu sebagai bentuk dari kasih Allah kepada kita, maka apapun kesukaran, apapun penderitaan yang kita alami dalam masa ujian itu, oh haleluya, kita akan terhibur karena kita tahu ini adalah bentuk kasih Allah terhadap saya dan saudara-saudara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Dan ini terus berjalan dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu yang kelima, Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 13, ya, bila mana kita menderita, 1 Petrus pasalnya yang keempat, kita baca ayatnya yang ke-13 dulu, berkata begini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Lalu ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayatnya yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kelima, ada penderitaan yang datang dalam hidup kita.
karena kita punya label, yaitu anak Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah ini juga saudara tidak bisa kita hindari sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, situasi juga akhir-akhir ini ya ada miripnya. Ya, banyak orang Kristen tidak boleh beribadah. Ini suatu penderitaan batin. Ya, seperti Bapak Yohanes bilang waktu kepada saya, aduh Om, tidak kebaktian, rasanya seperti apa? Kayaknya aduh, seperti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu, pokoknya tidak enak. Betul, saya kata, betul itu. Kita akan dekat dengan Tuhan kalau kita merasa seperti ini, aduh gimana, ya. Tapi memang saya katakan kemarin itu ada orang yang Kristen yang karena tidak sungguh-sungguh malah oh ya syukurlah, ya kita bisa santai, kita tidak usah ke gereja dan sebagainya. Tapi orang yang sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh yang saleh, maka ada sesuatu penderitaan secara batin. Aduh, pengen beribadah, pengen memuji Allah, pengen mendengar firman Allah, tetapi dihambat begini dan begitu. Nah itu yang kita alami sekarang ini. Kita menderita oleh sebab karena kita orang Kristen. Tapi firman Allah berkata bahwa itu tandanya roh kemuliaan itu ada di dalam kamu. Amin. Jadi ini yang membuat kita, saudara, seperti firman Allah katakan di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ternyata kita baca Alkitab, penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan. Nah kalau kita memahami, tadi saya katakan ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena masa umur yang sudah tua. Ada penderitaan yang dialami orang oleh sebab karena dia berbuat dosa dan kejahatan. Lalu ada penderitaan oleh sebab karena diuji oleh Tuhan. Lalu ada penderitaan yang kita alami karena kita sebagai orang Kristen. Nah kita temukan di situ. Kalau kita pahami ini, maka firman Allah katakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya dulu baca ini ayat ulang-ulang, saya sudah tahu ulang-ulang. Kenapa ya? Firman Allah mengatakan penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang ringan. Ya. Nah, baca-baca, oh ternyata kita lihat ada 5 hal yang membuat orang menderita. Yang tadi saya katakan, menderita oleh sebab karena secara alamiah, menderita oleh sebab karena zaman akhir, menderita oleh sebab karena seizin Allah, menderita oleh sebab karena orang Kristen. Jadi kita temukan sudah, oh iya ya, ternyata tidak berat. Kalau orang berpikiran semua penderitaan yang dialami dia satukan sebagai suatu penderitaan yang berat, waduh, jadi seolah-olah tidak ada solusinya. Tapi kalau kita tahu di sini ada 5 yang mendatangkan penderitaan bagi manusia, saya ulangi. Yang pertama oleh sebab karena memang secara alamiah. Yang kedua karena berlaku untuk seluruh dunia karena kita ada pada akhir zaman. Lalu kita menderita oleh sebab karena Kristus, menderita oleh sebab seizin dari Allah karena kita diuji oleh Allah. Lalu menderita karena kesalahan sendiri. Nah, kita sudah dapat memilah-milah. Oh, saya menderita karena apa? Ya. Kalau kita tidak menderita, kalau kita menderita oleh sebab karena kita tidak menderita sebab karena kita bukan orang jahat, bukan orang yang membuat keonaran, ya puji Tuhan. Tidak ada yang kita perlu susah. Kalau kita menderita karena umur yang sudah lanjut, ya memang wajar Alkitab katakan.
Kalau kita menderita karena memang seluruh dunia akhir zaman ini membawa penderitaan, ya kita oke, itu memang semua terjadi. Lalu ada penderitaan oleh sebab karena Kristus, lalu ada penderitaan atas seizin dari Allah. Lalu kalau kita melihat semuanya ini, betul sekali kita temukan penderitaan yang kita alami itu ringan adanya. Amin. Ringan, tidak berat. Ya, tidak berat. Berat itu kalau memang orang menderita karena dia membunuh, karena dia mencuri, karena dia penjahat, karena dia pengacau. Oh, dia disiksa di penjara, lalu dia akan disiksa lagi di dalam api neraka yang kekal sampai selama-lamanya kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau kita alami penderitaan ini, saudara-saudara, ringan kata firman Tuhan. Saya pikir-pikir, oh iya ya. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita tidak akan stres. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak jadi bingung. Lalu kenapa ya jadi seperti ini? Tinggal kita cari di mana penyebab penderitaan yang kita alami. Karena umur tua, karena ini semua melanda seluruh dunia, karena saya sebagai orang Kristen, atau karena saya ini Allah izinkan untuk diuji. Jadi ringan, Alkitab mengatakan. Lalu saudara, tinggal bagaimana kita mengantisipasi penderitaan-penderitaan yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengantisipasi semua itu dengan tidak bersungut, tidak kecewa, ya, tidak putus asa, tidak menjadi lemah iman kita kepada Tuhan, tidak menyalahi Tuhan, maka kita akan lihat penderitaan yang terjadi dalam diri kita itu ada maknanya, ada tujuannya, ya, kecuali bagi mereka yang orang Kristen masa bodoh, orang Kristen yang pengertian rohaninya dangkal, dia mengartikan semua penderitaan itu adalah sebagai sesuatu yang malah mungkin bisa membenci, bahkan tidak suka sama Tuhan dan sebagainya. Tapi bagi kita, ya, Allah izinkan itu semua sebab firman Allah berkata begini, penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita mencari yang namanya kekekalan, kehidupan yang kekal, surga yang kekal, kesenangan yang kekal, kemuliaan yang kekal. Tapi itu semua tidak akan kita dapati jikalau kita menyerah di dalam menghadapi penderitaan. Kita putus asa waktu kita menghadapi kesukaran dan penderitaan. Kita bersungut-sungut, kita menjadi kecewa dalam mengiring Tuhan. Kita tidak akan dibawa kepada yang namanya ini kemuliaan yang kekal ini, kehidupan yang kekal. Kita tidak akan bisa. Sebab kemuliaan ini disebutkan dalam ayat ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, itu karena kita mampu mengantisipasi, kita mampu menghadapi, kita tidak bingung, kita tidak bersungut, kita tidak stres, kita tidak putus asa, kita tidak kecewa. Karena kita tahu Allah itu ada terus bersama di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang terjadi, maka semuanya itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Amin. Ini tujuan dari Tuhan. Ya, tidak menjadi lemah oleh karena bermacam penderitaan. Tidak, tapi kita berkata puji Tuhan. Ya, kita tidak jadi lemah. Karena di dalam penderitaan-penderitaan yang Allah izinkan itu, saya ulangi lagi, Tuhan punya tujuan, yaitu mengerjakan
mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal. Tidak ada kemuliaan kekal, tidak ada surga kekal. Saya ulangi lagi, tidak ada kesenangan yang kekal, tidak ada kota Yerusalem baru yang kekal tanpa melalui penderitaan. Ini cara dari Tuhan. Ya, jadi Allah izinkan kita menderita, dan penderitaan itu ringan karena selalu Tuhan menyertai, menolong, dan membantu saya dan saudara. Lalu dikatakan begini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemuliaan yang kekal itu melampaui segala-galanya. Segala kemuliaan dunia lewat, segala keindahan dunia lewat, segala persoalan, segala masalah, tantangan, ujian, penderitaan, kesusahan yang ada di dalam dunia lewat semuanya. Sebab kemuliaan yang kekal itu melebihi segala-galanya. Luar biasa. Melebihi segala-galanya. Wow, kalau kita renungkan ini, waduh, kita akan berkata, iya ya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Jalannya itu begitu ajaib dalam kehidupan saya. Ya, jadi saya tidak takut lagi. Kalau saya menderita karena sudah umur, saya tidak takut karena manusia di dunia sedang menderita sekarang. Saya tidak takut karena Allah menguji aku. Saya tidak takut aku menderita sebagai orang Kristen. Sebab kemuliaan yang Allah sediakan bagi kita melebihi segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada bandingannya. Oh, luar biasa sekali, saudara. Pada hari malam Sabtu saya bersaksi, saudara. Selesai saya berdoa malam, lalu saya tidur. Lalu kurang lebih mungkin antara jam 2:30, saya mendapat mimpi yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa. Yaitu waktu saya berada di suatu tempat, di samping kiri ada suatu gedung, saya lihat situ. Lalu sebelah kanan begini ada pekarangan, ya, pekarangan yang ada tanaman bunga apa segalanya di situ. Lalu ada tempat duduk. Lalu sementara, di situ juga hilir mudik orang banyak di tempat itu. Lalu tiba-tiba saya melihat di sebelah begini, saya arah tangan saya tunjuk bukan di atas tapi miring begini. Di langit muncul tiba-tiba suatu bangunan yang ada di atas itu begitu indah sekali. Berkilau-kilauan. Wah, kaget. Begitu indah. Waduh, luar biasa sekali itu pemandangan yang dilihat. Jadi seolah-olah itu bergantung di langit. Ya. Lalu tiba-tiba hilang, Pak. Lalu saya lihat orang makin banyak datang. Makin banyak datang. Muncul lagi itu gambar itu. Wow. Begitu indah sekali. Lalu orang berkata begini. Wow, ini berarti Tuhan sudah mau datang. Sudah waktunya Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu orang sudah makin banyak. Lalu saya memalingkan sebelah kiri. Saya lihat ada orang yang diangkat. Diangkat. Saya terkejut. Waduh, benar. Apa yang dikatakan Tuhan sudah mau datang. Ya.
Dan waktu saya lihat orang diangkat naik, dalam hati saya timbul seperti, aduh Tuhan, gimana saya? Diangkat tidak? Saya mau diangkat tidak? Ya. Lalu saya berjalan ke arah tempat orang itu yang diangkat itu. Saya berjalan baru berapa langkah begini, ya. Saya berjalan baru berapa langkah begini, pas kaki kanan saya belum injak tanah, tiba-tiba sudah injak tapi tidak ada tanah, tidak ada lantai. Tiba-tiba saya melihat diri saya mulai diangkat. Mulai diangkat setengah meter, 1 meter, 2 meter, sudah mau 3 meter. Saya baru sadar, oh Tuhan, berarti saya diangkat oleh Tuhan. Saya diangkat oleh Tuhan. Langsung saya angkat tangan saya, menangis dengan sukacita. Menangis bukan karena sedih, tapi sangat sukacita. Begitu senang sekali, tak terkirakan ini. Begitu senang, terangkat. Saya bisa melihat orang yang ada di bawah. Lalu akhirnya dalam mimpi itu, lalu saya dibawa ke satu tempat. Lalu di situ ada seorang yang saya lihat di situ dengan baju agak panjang. Saya masih dalam keadaan tutup mata. Lalu dia berkata kepada saya, kenapa engkau diangkat? Karena engkau hidup berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa, saudara. Saya buka mata, sudah ada di tempat lain. Dan saya kaget lihat juga orang-orang banyak di situ. Wah, puji Tuhan. Dan orang-orang yang lain yang saya tidak kenal, ada yang saya kenal. Saya lihat. Lalu saya duduk. Lalu saya berpikir begini dalam hati, aduh Tuhan, apa istri saya diangkat tidak? Sebab di tempat saya berdiri itu orang yang diangkat itu, mereka akan masuk di tempat di mana tadi saya berada. Saya lihat orang masuk yang diangkat dan masuk di ruangan itu. Saya, Tuhan, apa istri saya diangkat tidak? Diangkat tidak? Lalu sementara saya berharap cemas, saya lihat, waduh, ada istri saya. Oh, puji Tuhan. Lalu dalam sukacita, tiba-tiba saya bangun. Saya bangun. Oh, saya masih ada di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ingat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Di situ ada satu ayat. Pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku. Dan anak-anak muda akan bernubuat. Orang-orang tua akan bermimpi. Tuhan memberikan mimpi itu kepada saya. Dan saya, begitu luar biasa sekali. Begitu senang, luar biasa. Nah, ini mungkin yang dinamakan itu roh kemuliaan dari Tuhan. Saya boleh nikmati sukacita yang tidak terkatakan. Nah, saudara-saudara, jadi kita hidup di dalam dunia ini, kita bersyukur, kita punya tujuan. Nah, begitu banyak orang, miliaran orang di dunia tidak punya tujuan. Tapi saya dan saudara punya tujuan, yaitu supaya kita akan nanti berada di tempat yang disediakan oleh Allah. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka kita diangkat dalam kemuliaan daripada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita baca di dalam firman Tuhan, melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jauh lebih besar. Jadi penderitaan apapun tidak usah kita bersungut. Kita menderita karena kita sudah umur tua. Kita menderita karena semua orang berada dalam penderitaan akhir zaman.
Kita menderita karena kita diuji. Kita menderita karena kita sebagai orang Kristen. Maka firman Allah katakan bahwa penderitaan yang ringan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Jauh lebih besar. Tidak ada artinya penderitaan kita. Banyak orang Kristen hanya masalah sedikit, ada persoalan sedikit, kecewa, meninggalkan Tuhan, tidak mau setia, tidak mau sungguh-sungguh. Saudara, mereka dikalahkan oleh situasi, dikalahkan oleh penderitaan, dikalahkan oleh kesusahan. Ada satu ayat yang saya lihat dalam Alkitab, saudara, Mazmur 84. Di situ berkata, Mazmur 84 ayatnya yang kelima, berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Oh, luar biasa. Oh, kita ada di rumah Allah, meskipun ini rumah, tapi ini sudah jadi rumah Allah untuk kita bersekutu. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Nah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita berbahagia pada pagi hari ini. Kita boleh datang bersekutu. Haleluya. Memuji menyembah Allah. Haleluya. Dan kita juga berbahagia karena kita hanya andalkan kekuatan daripada Tuhan. Betapa hebatnya mungkin tantangan yang kita hadapi saat ini, tapi kita tahu kita punya Allah sumber kekuatan kita. Kita hanya andalkan Dia. Tuhan tidak pernah habis akalnya untuk menolong saya dan saudara. Dia punya 1001 macam cara untuk menolong saya dan saudara, karena kita ini adalah miliknya. Lalu dikatakan dalam ayat ini, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu lembah yang dalam, yang tidak ada air. Daud berkata dalam Mazmur 23, lembah kekelaman. Itu bicara tentang kesukaran, penderitaan, masalah-masalah yang berat muncul di dalam kehidupan kita, terlebih kita yang hidup pada akhir zaman ini. Tetapi meskipun melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan amal pada musim menyelubunginya dengan berkat. Kenapa bisa begitu? Bagaimana di lembah Baka, di lembah kekelaman yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi di sini dikatakan mereka ini orang-orang yang menderita, tetapi tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersekutu, tetap mendengar firman Allah. Maka apa yang terjadi katanya? Mereka bisa membuatnya lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air. Yaitu apa, saudara? Karena kita sebagai anak Tuhan, kita tidak berjalan sendiri. Masalah kita tidak pikul sendiri. Oh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tekanan sehebat apapun, penderitaan seberat apapun, kita tahu Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Justru ini akan membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Kita makin berseru, Tuhan tolong saya Tuhan. Inilah saya. Tuhan, kekuatan saya terbatas Tuhan. Tuhan, saya tidak berdaya, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang begitu kuat. Saya punya Allah yang begitu dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam Alkitab dikatakan, orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyendengkan telinganya mendengar setiap seruan mereka, dan Allah datang untuk menolong. Justru dalam kesukaran penderitaan kita makin dekat, tapi orang-orang Kristen yang KTP, kesukaran datang membuat mereka lebih jauh dari Allah. Tapi bagi saya dan saudara, kesukaran datang membuat kita lebih dekat, lebih berharap, lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam lembah kekelaman itu, dalam lembah Baka itu, kita bisa membuat itu menjadi mata air, menjadi berkat. Haleluya. Karena apa yang terutama lebih dulu, yaitu berkat rohani kita.
dikuatkan. Oh, rohani kita dibaharui dari hari datang kepada sehari. Dan Alkitab katakan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, maka yang lain-lain akan Tuhan tambahkan. Makanya kita tidak usah takut, saudara-saudara. Haleluya. Meskipun kita seperti ada di dalam lembah baka, tapi kita tidak jatuh di situ, kita tidak tenggelam di situ, tapi kita bisa merubah dengan iman kita, keyakinan kita, dengan percaya kita yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengangkat kita dari lembah kekelaman. Lalu ayatnya yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Oh, puji nama Tuhan. Kita tidak lemah dalam mengiring Tuhan. Kita tidak dilemahkan oleh kesukaran dan penderitaan, tapi kita makin lama makin menjadi kuat. Makin lama makin menjadi kuat untuk menghadap Allah di sorga, menghadap Allah di Sion. Haleluya. Inilah tujuan akhir banyak orang, saudara, yang mati dan menghadap Tuhan tidak diterima oleh Tuhan. Karena mereka jauh dari Allah. Mereka tidak menyukakan hati Allah. Mereka tidak menyenangkan hati dari Allah. Waktu mereka menghadap Allah, maka mereka disingkirkan. Tapi menjadi tujuan kita, meskipun kita harus banyak memikul tanggungan, penderitaan, kesukaran, mari kita berjalan terus. Kita minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, berjalan terus sampai menghadap Allah di sorga, sampai bertemu dengan Tuhan, dan kita akan menerima kemuliaan yang kekal, kesenangan yang begitu abadi sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nyanyikan satu nyanyian. Haleluya, haleluya. Oh Yerusalem, oh kau mulia, hatiku rindu kesana. Kesenangan yang abadi, tiada habis-habisnya. Meskipun kita harus melewati penderitaan di dalam dunia ini, haleluya, tetapi biar kita tetap maju, melewati lembah baka sekalipun, haleluya, kita tetap berjuang setia sungguh-sungguh, oh mengikut Tuhan, haleluya. Malam-malam di Tuhan mudah
Bapa. Engkau sirami, Engkau penuhi dengan aliran-aliran air yang dari surga ya Bapa. Walaupun situasi sulit yang seperti ini Bapa, kami sadar Tuhan bahwa inilah sudah melangkah menggenapi pada akhir zaman ya Bapa. Kami harus melangkah Tuhan, biarlah kami sebagai prajurit Tuhan, jangan sampai kami lemah dan mundur kepada-Mu Bapa. Biarlah kami boleh maju terus Tuhan, sampai menuju ke Yerusalem yang baru ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami terus Tuhan, agar dan supaya sisa hidup kami Tuhan, kami akan pergunakan berjuang untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati juga Bapa Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami yang ada, yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami jangan menjadi pengaco firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah kumpulkan kami sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami semua ya Bapa, dan ampuni semua dosa kekurangan kami Bapa. Kelemahan kebodohan kami Tuhan Kau ampuni. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.